kita harapkan. Ya, oke, kalau kita harus bahas untuk soal yang kemarin, mungkin kita akan bahas secara garis besar ya. Secara garis besar, ada yang bersedia jadi notulen? Biar bisa diketik sama notulen, biar yang teman-teman yang lain bisa melihat hasil diskusi kita dalam bahasan evaluasi tentang kemasan bintang Asia. Boleh Pak, saya. Oke, Ika ya, Ika jadi notulen ya. Diketik di ini aja, di Word juga boleh Kak. Bisa di-share ke teman-teman. Jadi kita kemarin kemasannya bintang Asia ya, dengan ukuran tertutup 140 kali 2 115, terbuka 140 kali 230. Dengan spek mesin kita maksimal 1250 ya. Oke. Nah, kita akan tentukan bahan printingnya dulu ya, bahan polyesternya. Jadi pemakaian bahan, judulnya pemakaian bahan aja Kak. Material yang digunakan ya. Material yang digunakan. Oke, poin 1 polyester ya. Polyester 12 berarti ya. Nah, kita untuk menentukan lebar polyester 12 ini, langkah pertama kita harus bikin acuan cetak ya teman-teman ya. Benar ya? Nah, itu kita nggak usah detail. Teman-teman dapat berapa up kalau dilihat dari ukuran ini? 5 up, Pak. 5 up ya. 5 kali 2, 20 berapa tuh? 1100 ya? Benar ya? $1.100. Jadi bahan yang digunakan berapa lebarnya? $1.180, Pak. 1.180. Oke, sorry. Oh, 230. Oke, bukan 220 ya, 230 ya. Iya, Pak, Oke. 230. Oke. Jadi bahan yang digunakan 1.180 ya. Pemakaian bersihnya 1.150 ya. Benar ya? Ika, jadi di situ dibuka 5 up. Ditulis 5 up kali 230 ditambah 30 ya. Jadi lebar bahan yang kita gunakan adalah 1.180. Ada yang berbeda nggak dari ini 1.180? Ada teman-teman yang berbeda? Atau sama semua? Sama Pak. Sama ya. Jadi untuk bukan bahan. Jadi kantong porsil itu agak unik ya, berbeda dengan yang gasket center seal ya. Jadi kalau yang untuk porsil ini yang tadinya pit itu bisa jadi up juga ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa bolak-balik nih menggunakan 140 kali 2, terus pitnya 115 ya, atau menggunakan yang 115 kali 2 ya. Jadi bisa menggunakan lebar bahan juga yang ukuran 280 dikali berapa tuh? Dapat berapa? 4 up berarti ya. Tapi kalau udah sama semua nih berarti udah nggak masalah sih. Jadi teman-teman menggunakan yang lebar 180 ya. Oke. Untuk bahan yang digunakan 1.180. Terus untuk bahan keduanya apa? Bahan kedua, Ika. Bahan keduanya PE ya Pak? PE ya. Nah, oke. PE kita gunakan lebar berapa, teman-teman?
lebar bahan yang digunakan PI itu berapa? Kalau saya 1190, Pak. 1190 ya. Ditambah berarti 10 mili ya. Ada yang lain? Jadi kalau masih ingat nggak rumusnya untuk ini berarti prosesnya apa? PI ini. Extrude ya, benar ya? Extrude laminating Iya, Pak. ya. Ya, benar teman-teman. Iya, Pak, betul. Setelah printing kita masuk ke extrude laminating. Extrude laminating kemarin rumusnya gimana? Dia bahannya sama, lebih lebar atau bisa kurang? Yuk ingat-ingat. Lebih lebar nggak bisa kurang, Pak. Lebih lebar ya, dia tidak boleh kurang dari bahan printingnya, padnya ya. Kalau di padnya di sini 1180, dia harus lebih lebar dari 1180. Kemarin rumusnya berapa kita tambahkan? Kanan kiri. Kanan kiri yang ditambahkan kan ya. Kan bentuknya itu neck in kan ya. Kenapa harus kita lebihkan? Ada yang ingat nggak kenapa harus lebih? Kenapa kita harus lebih dari bahan poliesternya? Supaya tercover semua bukan, Pak? Supaya tercover semua. Terus ada yang lain? Karena bagian pinggirnya harus selalu lebih tebal. Iya, jadi bukan harus selalu lebih tebal ya. Ketika PE ini kan PE ya, biji plastik yang dicairkan, dipanaskan kan ya. Terus dikucurkan melalui extrudent. Kita kenapa disebut extrude laminating itu ada mesin namanya extrude untuk yang mengolah biji plastik itu jadi cair ya dengan panas yang kurang di atas 300 derajat Celcius ya. Nah, kenapa dia harus lebih? Karena ujung-ujungnya itu selalu lebih tebal ya. Kalau kita di sini kita berharap harusnya kan PE 15 ya tebalnya ya. Nah, ujung-ujung dari ukuran 180 kalau kita ukurannya sama, itu selisihnya bisa bukan 15 mikron yang keluar. Bisa 18, bisa 20 mikron ya. Makanya itu harus lebih lebar dari 1180. Ya. Nah, kemarin bukan 10 ya. Minimal 10 sisi ya, satu sisi ya, 10 itu ya. Jadi kalau minimal itu kita tambahkan 10 plus 10, 20. Yang ideal kemarin kita bahas itu 30 ya, 15 mili ya. Jadi bisa kita tambahkan antara ukuran untuk PE-nya 20 sampai 30 mili ya. Jadi ukuran lebar bahan PE itu bisa ukuran dari 1200 ya. 1200 sampai 1210 ya. Yaitu bahan yang bisa digunakan untuk menggunakan lebar bahan PE ya. Di sini teman-teman ada yang sama atau ada yang beda? Sama atau beda? Sama atau beda kemarin? Ada yang sama nggak? Sama dengan ini? Sama, Pak. Sama ya, oke. Nah, setelah kalau bahan PE udah dapet, bahan ketiganya apa? Bahan ketiganya apa? Alu ya, alu 7 ya. Iya, Pak. Aluminium foil 7 mikron. Nah, teman-teman menggunakan lebar berapa aluminium 7? Ini kan masih proses extrude ya, teman-teman ya. Jadi ketika kita gabungkan PET, PE sama alu 7. Kita gabungkan 3 film. Kalau di proses produksi packaging kita sebut proses sandwich ya. Kalau teman-teman ikat burger ya, makan burger, itu ada burger sandwich. Sandwich itu tumpukan berapa lapis material ya. Kalau di burger itu ada roti, ada daging ya. Ada apa lagi misalnya tuh? Sayur, Pak. Sayur ya, macam-macam lah. Sekarang bahkan ada yang ada telur juga ya. Ya sama alami itu seperti kita sebut proses sandwich ya. Sandwich itu gabungan ada PET, ada PE, ada alu ya. Oke, nah lebar alu 7 yang dipakai berapa?
Sama dengan PE atau sama dengan PET atau lebih kecil atau lebih besar? Dengan PET, Pak. Sama dengan PET ya. Ada yang lain? Nah, untuk penggunaan ALU ya, dia mengacunya bukan di PE ya teman-teman ya, dia mengacunya di polyester 12 ya, di bahan printingnya. Kalau bahan printingnya di 1000, nah ALU 7-nya akan mengikut ke sini, tapi tidak sama ya. Dia harus lebih kecil, lebih lebarnya itu lebih kecil di 5 sampai 10 mili ya teman-teman ya. Untuk ALU, dia harus selalu lebih kecil dari bahan printing ya. Kalau proses sandwich seperti ini ya. Nah, kecuali kalau nanti proses proses apa dry itu berbeda lagi. Kalau untuk proses extrude karena kita menggabungkan 3 lapisan ini, harapannya ya di ukuran 1180 kalau kita total tebalnya 3 lapis ini berapa mikron nih? Total tebalnya nih. PET ditambah PE ditambah ALU 7. Jadi berapa mikron nih? 34, Pak. 34 mikron ya. Nah, hasil akhir yang diharapkan ketika kita proses sandwich menggunakan mesin extrude laminating di 1180 dari sebelah kiri, sisi kiri ke sisi kanan sepanjang 1180 mili itu ketebalannya sama ya. Ketebalannya 34 mikron ya. Nah, makanya jadi ada yang dilebarkan PE-nya karena prosesnya itu selalu lebih tebal ya, pinggir-pinggirnya ya. Nah, terus ada yang dikurangin karena ALU ini berupa lembaran juga ya. ALU ini berupa lembaran juga, dia harus lebih kecil dari bahan polyesternya ya. Ada yang tahu kenapa dia harus lebih kecil? Harus maksudnya lebih lebih lebarnya lebih pendek dibandingkan polyesternya. Kalau polyesternya 1180, di sini kita menggunakan 1170 sampai 1175 ya. 5 sampai 10 mili kita bisa kurangin ya. Tergantung mesin yang kita gunakan lah ya. Semakin bagus mesinnya sebenarnya semakin efisien bahan yang kita gunakan bisa lebih kecil lagi ya. Misalnya 1170. Tapi dia tidak boleh lebih kecil dari ukuran pemakaian bersih kantong tersebut. Bersihnya berapa sini? 1150 ya? Benar ya? Ya, 1150 ya. Bisa nggak sih kita pakai jadi 1065 misalnya di sini? Bukan 1070. Bisa aja. Ya. Karena spare di sini masih cukup lebar kan ya? Masih ada 15 mili ya. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Tadi pertanyaannya, kenapa dia harus lebih pendek dari bahan printing? Ada yang tahu nggak sebabnya kira-kira apa menurut teman-teman? Biar lebih efisien Pak, karena kan alu itu agak mahal ya harganya. Oke, dari satu efisiensi oke, benar ya. Tapi kalau dari sisi prosesnya sendiri, dari sisi prosesnya, Mungkin pada proses sealingnya, Pak, nanti. proses sealingnya. Ya ini case-nya hampir sama dengan kasus neck-in tadi ya. Ya, ketika ini digabung antara PET, PE, kan posisi ALU kan di bagian belakang ya. Yang di tengah itu kan PE ya, benar ya? PET, PE, ALU ya. Posisi lapisan kemasan itu yang pertama film yang dicetak, kedua PE, yang ketiga ada ALU-nya ya. Nah, ketika kita menggabungkan 3 material ini, tadi hasil gurungannya itu harus rata ya. Harus maksudnya kalau paling selisih 1 mikron, 2 mikron masih oke lah untuk PE ya. Tapi kalau untuk ALU itu biasanya flat. Kalau 7 mikron dari ujung ke ujung 7 mikron dia. Ya. Dia harus rata nih, ketebalannya harus sama gitu. Nah, ini kalau kita samakan dengan bahan PET-nya ya.
kalau kita samakan dengan bahan PET-nya misalnya 1180, itu ketika digabung tuh biasanya bermasalah, hampir sama kayak jendol ya. Ketika bahan ini kan yang satu plastik, yang satu logam ya. Satu plastik, satu logam ya. Jadi dia nggak punya spare untuk apa? Mengikutin tebal dari bahan berikutnya. Jadi dia cenderung kayak apa ya namanya itu, kalau bukan dia lebih agak jendol terus berkeriput kalau dia sama gitu loh. Makanya dia harus lebih kecil dibandingkan bahan polyesternya ya. Itu tadi yang bilang si Arifin, lebih efisiensi bisa sih, tapi kita lebih ngejar ke kualitas ya. Ya. Sebenarnya ini masih bisa kalau mesin yang sekarang masih bisa bahkan sampai 165 juga bisa sih 15 mikron ya. Itu masih bisa. Tapi kita pakai ini aja lah sebenarnya ya. Kita pakai yang menggunakan rumus ini ya. 5 sampai 10 mili ya harus selisihnya ya. Oke, kalau bahannya di sini kita menggunakan yang 1180, 1100 berapa tadi? 1170 ya. Kalau kita tambah 20, nah itu lebih efisien lagi sesungguhnya. Aluminium makin lebih mepet lagi ya. Akan lebih kecil lagi ya. Jadi cost-nya akan bertambah lebih kurang. Oke, ada pertanyaan untuk alu? Pokoknya dia prinsipnya dia harus lebih kecil dari bahan printing ya. Kalau bahan printingnya di sini 1170, dia harus lebih kecil dari 1170 ya. Bisa 160 sampai 165 mili. Antara 5 mili sampai 10 mili dia harus selisih ya. Untuk menghindarin kualitas ketika digabung terjadi retak sama benjol itu ya. Aluminium kan getas ya. Ketika digulung kalau dia sama, dia nggak punya spare untuk apa? Elongasi ya. Jadi alunya itu retak gitu, pecah-pecah. Atau bisa bentuknya jadi jendol ya pinggirannya ya. Makanya dia harus lebih lebarnya lebih kecil dibandingin bahan printing ya. Semua ya. Mau bahan PET, mau bahan paper ya. Oke. Kalau alu tidak ada pertanyaan, kita masuk ke bahan keempat apa? LLDPE berapa mikron? 40 ya. LLDPE 40 mikron. Nah, ini lebar yang digunakan berapa nih? Kalau dry ini berarti proses dry laminating ya, teman-teman ya. Berapa? Kalau dry kemarin konsepnya gimana? Bisa sama, bisa lebih, bisa kurang ya. Benar ya? Iya, Pak. Nah, kalau lebih ya enggak lah. Kalau lebih aman sih karena hanya menggabungkan dua film. Tapi cost-nya jadi mahal ya. Kalau lebih lebar misalnya. Lebih lebar dari ini 180 ya. Misalnya kita gunakan 1200 sayang sih. Itu nggak berpengaruh ya. Tapi kalau pas, ya standar lah. Nah, ini kalau teman-teman pengen efisiensi, bisa teman-teman kurangin dari 1180 ini. Bisa minimal dia sama dengan ukuran lebar bahan printingnya ya. Minimal itu harus sama gitu. Nah, kalaupun teman-teman mau kurangin, ini kan masih punya spare, sesungguhnya kita punya spare berapa nih? Nah, biasanya patokan dari dry ini, dia akan melihat diproses di aluminiumnya ya. Aluminiumnya sini menggunakan misalnya 1170 ya. 1170. Nah, area yang kena adhesif nanti beda lagi ya. Nah, ini dia minimal sama dengan area yang bagian alunya. Minimal harus sama sih. Kalau lebih dari ini bisa juga. Misalnya 1175 misalnya ya. Berkisar antara ini. Karena nanti akan diperhitungkan juga ketika mau menggabungkan LDPI sama alu ini kan kita menggunakan apa? Adhesif ya. Benar ya, menggunakan adhesif ya. Betul, Pak. Nah, iya, Pak. Ketika kita gabungkan antara alu yang udah kena adhesif sama LLDPI ini, kalau LLDPI-nya terlalu kecil ya, misalnya lebih kecil dari 1170, nah itu di prosesnya itu akan sulit biasanya teman-teman.
Bisa miring, bisa ada yang nggak kena pas ya. Antara kita pas gabungkan itu ada yang kena lem, ada yang enggak ya. Nah, itu yang akan jadi bermasalah secara kualitas. Jadi dia minimal sama dengan lebar aluminium ya. Ya, untuk LDPI. Berarti di sini kita bisa menggunakan 1170 sampai 1180 ya. Oke. Oke, untuk LLDPE udah ada pertanyaan? Untuk proses dry berarti udah. Printing udah ya. Printing, terus extrude laminating, terus terakhir proses dry laminating. Ada 3 tahapan proses produksi ya. Nah, untuk biaya yang lain apa yang belum kita keluarkan? Tinta ya. Tinta belum kita hitung, tinta. Coba kita hitung tinta. Tinta, gimana rumusnya tinta? Kalau bicara tinta, kita akan bicara tentang bahan material polyester ya. Kita itu yang kita printing kan di bahan polyesternya ya, di padnya ya. Nah, kita menggunakan lebar bahan berapa di sini? Tadi, di atas 1180 ya. 1180. Nah, pertanyaan Bapak, apakah 1180 ini kena area cetak semua atau tidak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak ya. Biasanya ada spare antara 5 sampai 10 mili ya, kiri kanan ya, yang tidak kena cetak ya. Jadi kita bisa menggunakan untuk faktor pengali tinta itu kemarin rumusnya gimana? Meter lari kali lebar ya. Benar ya? Meter lari kali lebar area tinta dikali persentase pemakaian tintanya ya. Jadi di sini berarti kita tidak menggunakan 1180 ya. Dia harus lebih kecil dari 1180 ya. Jadi 5 sampai 10 mili. Katakanlah kita menggunakan 1170 di sini. Ini sebagai faktor pengali lebarnya. Jadi tinggal teman-teman masukin rumusnya aja. Meter larinya dapat berapa nih? Ya nanti teman-teman hitung sendiri ya. Meter larinya untuk cetak ini meter lari dikali lebar, lebarnya menggunakan 1170. Ya. Terus dikali, nah tergantung kita menggunakan tinta apa nih, misalnya tinta yang pertama itu misalnya white. White itu berapa persen tuh? White 80% ya. Jadi Ika, itu rumus menghitung berat tinta, meter lari, sama dengan meter lari kali lebar. Nah ini area yang kena material ini ya, bukan material padnya ya, 1170-nya kita kurangin 5-10 mili, dikali dalam kurung ya, 3 gram dikali 80 berapa tuh? Tergantung areanya. Itu 80% kita pemakaian blok putihnya. Seperti itu contohnya ya, contoh untuk tinta putih ya. Ini contoh untuk tinta putih ini berarti ya. Nah, untuk tinta-tinta lain tinggal mengikuti rumus itu aja ya, tinggal masukin, nanti teman-teman hitung. Kalau yang salah ya, kalau yang benar ya terusin, lanjut ya. Jadi nomor 5 ini dikasih nomor, angka aja, jadi nomor 5 gitu, tinta. Habis tinta, apa? Hitung apa lagi yang harus kita hitung? Solven, Pak. Solven ya, solven itu untuk tinta ya. Oke, solven untuk tinta. Nah, rumusnya kemarin berapa? 25-35% ya. Kita pakai 25% lah. 25% dikali total Berat tinta dikali ya. Sama harga dibagi jumlah ya. upah. Nah itu udah, tinggal teman-teman tinggal hitung lah. 25% dari total berat tinta. Oke.
Habis solvent apa? Yang ketujuh. Adhesive. Kalau lihat prosesnya apa dulu? Extrude ya. Extrude berarti ke angkor coat dulu ya, angkor coating ya. Kita hitung angkor coat dulu ya. Proses extrude laminating itu makin menggunakan AC ya, angkor coating ya. Angkor coat. Oke. Rumusnya sama? Sama menghitung tinta atau beda? Gimana? Weight angkor coat sama dengan meter lari ya, kali lebar, sama, menghitungnya sama kayak hitungan tinta ya. Nah, itu kan tidak mungkin, kita patokannya untuk menghitung angkor coat ya, sama adhesif, nanti patokannya ke bahan material utama ya. Bahan pertama yang dicetak ya, itu polyester. Kan polyester kan 1180 ya. Nah, di sini kita menggunakan, semuanya kan nggak mungkin semua kena ya, benar ya teman-teman ya? 1180 itu kena lem semua atau tidak? Tidak, Pak. Tidak ya, sama kita akan kurangin kayak menggunakan rumus tinta. Jadi sekitar 1170 ya. Itu yang ideal. Nah, tapi sekarang teman-teman informasi ya. Untuk proses extrude laminating itu sekarang tuh ada teknologi apa ya namanya roll karet tuh biar anti lengket ya. Kalau teman-teman goreng telur, goreng daging tanpa minyak tuh apa namanya sih? Penggorengan apa? Teflon, Pak. Teflon ya. Nah, jadi di roll laminating extrude itu ditambahkan namanya lapisan teflon ya. Ada silikon roll sama teflon sehingga adhesifnya ini angkor coat ini tidak menempel karena memang angkor coat ini kemarin rumus beratnya kan agak tipis ya, berbeda dengan adhesif ya. Dia kemarin berapa? Menggunakan rumusnya berapa? 0,3 sampai 0,5 ya. Benar ya? 0,3 sampai 0,5 gram per meter persegi. Nah, jadi di sini kalau untuk yang proses penggunaan angkor coat ini, kalau sekarang itu bisa menggunakan yang 1170, bisa menggunakan yang 1180 ya. Kelebihan di mana nanti teman-teman lihat prosesnya seperti apa sih laminating. Kalau lebih hemat memang 1170 ya, secara kualitas lebih, secara efisiensi pemakaian adhesif lebih sedikit ya. Secara kualitas dia bisa bagus. Nah, tapi kalau untuk efisiensi penggunaan waktu ya, dia akan lebih ideal yang menggunakan roll-rollnya lebar itu bisa general ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan bahan misalnya 1180 terus ganti proses ke bahan 1000 ya, atau ganti proses lagi ke bahan 900 misalnya. Dia tanpa perlu mengganti ukuran rollnya ya, roll karetnya yang dikasih teflon tadi tanpa perlu diganti gitu. Nah, tapi kalau kita menggunakan yang general tadi bisa dari ukuran berapa aja masuk tuh. Nah, tapi kalau untuk yang menggunakan ini, dia ketika mau jalan produk ini, dia harus ganti roll ya. Yang ukurannya 1170 ya. Misalnya dia menggunakan 1180 bahannya, rollnya harus lebih pendek ya. 1170 berarti. Kalau menggunakan bahan 1000, rollnya berarti harus lebih pendek lagi. Dia menggunakan 990 ya. Seterusnya ya. Ada kelebihannya sih kalau untuk yang angkor yang menggunakan roll teflon tadi ya. Dari sisi penggunaan lebar bahan, dia bisa tanpa perlu ganti roll karet ya. Oke, untuk penghitungannya kita menggunakan rumus ini aja lah. Menggunakan rumus yang sesuai dengan roll karet yang digunakan ya. Oke, untuk angkor coat ada pertanyaan? Jelas ya? Meter lari kali lebar, lebarnya berapa di sini? Sama dengan printingnya berarti ya, Ika ya. 1170 ya. Berarti ya. Itu sebagai patokan penghitungan pemakaian angkor coat. Terus setelah angkor coat apa lagi? Teman-teman kita break sebentar ya. Nah, kita dengerin azan. Setelah azan kita lanjut ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke ya.
Oke, kita bisa lanjut lagi ya teman-teman ya. Bisa, Pak. Oke. Setelah angkor code, kita bahan apa lagi yang kita gunakan dalam perhitungan kita? Adhesif, Pak. Adhesif. Angkor code itu sebelum ke adhesif ya, teman-teman. Angkor code itu perlu pengencer nggak? Solvent berarti ya, Pak? Ya. Jadi proses laminating lem itu hampir sama dengan adhesif ya. Dia menggunakan solvent juga ya, solvent untuk angkor coating ya. Nah, rumusnya kemarin gimana? Sama ya, dengan penggunaan 25% sampai 35% kali total berat pemakaian angkor coating ya. 25% dikali total pemakaian angkor coat. Oke. Nah, setelah angkor coat, solvent apa lagi? Adhesif ya tadi ya. Ini nggak pakai ini ya, Ika. Langsung dikali total aja. Totalnya dapat berapa kilo, ntar dikali 25% aja. Tinggal dikalikan harganya ya. Sekarang nomor 9 apa? Nomor 9 itu adhesif ya. Nah, adhesif proses dry laminating ya. Ini proses mesin dry laminating. Nah, adhesif ini memang agak variatif kemarin yang Bapak jelaskan ya, tergantung dari kemasan yang kita gunakan ya, atau fungsi kemasan tersebut buat apa ya, lapisannya juga berapa layer ya. Di sini kemarin kan variatifnya 1 sampai 8 gram ya. Nah, kita sepakat kemarin untuk soal ini kita menggunakan berapa? Teman-teman Pak, itu pakai berapa gram rumusnya?
Jadi weight adhesif sama dengan W sama dengan meter lari kali lebar materialnya yang kena adhesif dikali berapa gram, teman-teman hitung? 2,5 Pak. 2,5. Ada yang beda? Nah, kita pakai 2,5 gram per meter persegi ya. Oke. Nah, sekarang lebarnya berapa yang dipakai? Adhesif. Tadi, nah teman-teman ketika menentukan lebar area yang kena adhesif itu, teman-teman lihat penggunaan bahan LLDPI-nya ya. Ini kan yang digabung terakhir tuh LLDPI kan ya. Nah, kita setuju menggunakan 1170 sampai 1180 ya. Ya. Nah, dia harus lebih kecil areanya itu nggak boleh sama. Misal kita menggunakan 1170 nih ya. Area yang kena adhesif tidak boleh semuanya kena 1170 ya. Nah, itu harus lebih kurang sama, rumusnya 5 sampai 10 milimeter ya, harus kita kurangin. Berarti di sini bisa 1160 sampai 1165 ya. Yang kena area kena adhesifnya ya, perhitungan seperti itu ya. Jadi 1160 sampai 1165 ya. Ya, jadi tapi ingat ya, ini tidak boleh terlalu mepet juga dengan pemakaian bersihnya ya. Pemakaian bersihnya kan 1150 ya. 10 mili cukup sih kalau untuk adhesif ya. Ada pertanyaan untuk adhesif? Kalau tidak, apa lagi? Masuk poin berikutnya. Apa yang belum kita hitung di adhesif? Sama ya, adhesif perlu apa? Solvent ya, sebagai pengencer ya teman-teman ya. Untuk solvent adhesifnya, solvent AD ya. Itu rumusnya sama, 25% dikali total pemakaian adhesif ya. Total pemakaian AD. Oke. Nah. Oke, udah semua atau ada yang belum kita hitung materialnya? Sudah semua ya, teman-teman. Nah, teman-teman nanti kalau yang udah betul teruskan ya. Karena soal ini kita juga akan kaitkan juga dengan pemakaian kos berikutnya ya. Pemakaian jam kerja mesin ya, atau kita bicara kos untuk ongkos mesinnya ya. Kan di sini ada berapa mesin sih yang kita pakai? Ada 3 ya, printing, extrude laminating, sama dry laminating ya. Untuk material gimana? Ada pertanyaan dari teman-teman? Kalau untuk material sudah, nanti kita akan pindah ke kos biaya berikutnya. Ada pertanyaan nggak untuk material? Ya, teman-teman harus mulai familiar ya, untuk material itu harus hafal, bukan hafal sih, punya catatan misalnya PET itu berat jenisnya berapa, PI berat jenisnya berapa, alu berapa misalnya. Ya, paper itu berapa, misalnya kalau cari rumus berat itu ya beda-beda, kalau OPP berapa, CPP berapa kan yang pernah Bapak kasih ya tentang perhitungan berat jenisnya ya. Kalau tidak, kita akan masuk ke kos berikutnya. Berarti bahan baku kita udah selesai ya teman-teman ya, untuk perhitungan bahan baku. Ya memang harus sering dilatih aja.
dilatih dengan melihat kemasan, dihitung, penggunaan mesin, lihat spek mesinnya seperti apa, baru teman-teman bisa menentukan pemakaian materialnya. Nah, untuk cost berikutnya kita akan bicara tentang biaya penyusutan mesin ya, atau biaya mesin ya. Jadi ketika kita memproses yang tadi, printing, lami, extrude laminating, dry laminating, itu kan ada cost-nya yang harus kita bayar ya. Yang harus kita bayar ke perusahaan ya. Perusahaan harus membayar dirinya sendiri ya. Nah, kalau ketika teman-teman melihat mesin ya, itu analoginya waktu pertama kali kita belajar tentang kalkulasi, kita dulu bikin produk apa ya di awal ya? Ada yang masih ingat nggak? Ayam goreng, Pak. Ayam goreng ya? Ya, ayam goreng tuh. Karena ketika ayam goreng kan kita cari materialnya, ayamnya, bumbunya, macam-macam ya. Setelah material ada, kita bicara tentang gimana cara masaknya ya. Kita perlu penggorengan, kita perlu kompor, kita perlu gas, ya macam-macam lah peralatannya. Nah, sini untuk meramu tadi, yang tadi, kita perlu mesin kan ya. Tadi ada mesin extrude, mesin printing, mesin dry laminating. Nah, sekarang kita akan bahas tentang mesin printing dulu. Yang pertama tuh biaya mesin printing. Nomor 1 mesin printing ya. Jadi analoginya gini ya teman-teman. Ketika teman-teman, misalnya teman-teman dibeliin mobil lah, mobil atau motor sama ayahnya ya. Yang teman-teman lihat apa dulu biasanya dari motor atau mobil tersebut? Ada yang pernah beli motor sendiri? Yang teman-teman lihat di motor itu apa? Kita anggapnya beli motor deh. Jangan beli mobil, ya beli motor aja deh. Modelnya, cc-nya. Model cc-nya ya. Cc-nya itu berapa? Nah, cc itu berpengaruh ke mana? Kecepatan, Pak. Kecepatan ya. cc itu berpengaruh kecepatan. Jadi kalau Nmax sama apa tuh? Bit, kecepatan mana tuh? Nmax, Pak. Nmax ya. Nmax berapa cc-nya tuh? 1150-an ya? Iya, Pak, 100. Kalau tadi 150. kalau bit atau vario itu paling berapa? 100 atau 110 ya? 100. Benar ya? Ya, jadi ketika teman-teman beli motor, teman-teman udah memperhitungkan, oh, cc-nya berapa. Nah, kecepatan ini mempengaruhi apa sih? Konsumsi bahan bakar. Konsumsi bahan bakar ya. Kalau konsumsi bahan bakarnya banyak, berarti motornya lebih cepat dong. Kalau teman-teman dari rumah mau ke kampus nih, kalau naik, misalnya naik Vario sama Nmax, kalau kondisi jalannya lancar nih, kira-kira kecepatan mana nih? Naik Nmax, Pak. Nmax ya, karena memang dia bisa lebih cepat. Dalam 1 jamnya berapa kilo sih dia itu? Bisa 100 km per jam ya, kalau Nmax itu ya, atau lebih bahkan ya. Nah, sama mesin printing ya. Nah, sekarang kita mulai bicara tentang spek mesin ya. Jadi selain dari kecepatan, model, macam-macam lah ya. Yang paling utama tuh memang kalau di mesin printing itu speed ya. Kita harus tahu nih speed printing kita berapa. Ya. Tapi kan kalau kita beli motor tadi kita harus tahu apa lagi selain speednya. Perawatannya, Pak. Perawatannya. Oke, apa lagi? Ketika teman-teman pengen beli motor tuh, tahu speednya, perawatannya. Terus apa lagi? Kualitas mungkin ya, Pak. Kualitas dari motornya. Kan motor macam-macam ya. Ada yang dari Jepang, ada yang dari Cina ya. Ada yang dari India ya. Benar ya? Iya, Pak. Ya, sama. Mesin proses printing itu sama. Ada dari Cina, ada dari Jepang, ada dari Korea, ada dari Jerman ya. Ada dari Taiwan, macam-macam ya. Itu mempengaruhi harga. Sama kayak motor tadi. Jadi selain speed, merek dagang juga, terus apa lagi?
Kira-kira yang harus teman-teman ketahuin? Iritnya Pak. Irit. Pemakaian bahan bakunya ya, bahan bakarnya ya. Iya. Oke, ke mata kuliah kita yang paling utama apa tuh yang teman-teman ketahuin? Ketika beli motor. Harganya, Pak. Harganya, benar ya. Kalau teman-teman nggak tahu harganya, ya teman-teman bingung. Harganya kalau punya uang 15 juta, ternyata harganya 25 juta kan nggak bisa beli kan? Sama di mesin printing juga gitu. Kita kan akan menghitung biaya cost printing berapa duit sih untuk cetak kemasan yang kita bahas ini. Jadi teman-teman harus tahu speed. Kalau kemarin kita udah tahu spek pertama yang kita secara tidak langsung itu lebar mesinnya ya. Lebar mesin itu sebenarnya spek mesin tuh. Lebar maksimal mesin kemarin kita gunakan berapa? 1150 ya. Ya. Lebarnya mesin 1250 sorry. 1250 mm. Nah, speed mesin ya. Tadi kan tergantung cc ya. Tergantung merek juga. Jadi sini ada mesin Jepang, mesin Korea, mesin China. Nah, kecepatan macam-macam sih. Ada yang 100 meter per menit, ada yang 200, ada yang 300 ya. Yang paling tinggi kayaknya untuk printing saat ini sekitar 350 sampai 400 lah. Kita beli yang 200 meter per menit lah misalnya nih contohnya ya. 200 meter per menit. Oke. Terus tadi harganya. Oke. Kita harus tahu harganya nih. Kan kita akan bicara tentang penyusunan mesin ya. Harga mesinnya nah, tergantung nih. Anggap aja kita ambil yang di tengah lah. Jepang lebih bagus lah. Jepang lebih bagus dari China atau Korea lah. Karena kan kalau printing kan perlu presisi ya. Jadi cetakan kita ada berapa warna sih? Kemasan bintang Asia itu ada berapa warna ya? 56 ya? 6 warna ya? Putih. Ya. Ada 5, Pak. 5 ya? Stroke putih, merah tua, cyan, magenta, yellow, black ya. 6 dong. Putih, merah tua, cyan, magenta, yellow, Iya, black. Pak, 6. Iya, Pak. 6 ya? Maaf, 6 Pak. ya? 6 warna ya. Ya berarti kita minimal punya mesin 6 warna ya. Kalau mau kita anggap mesin kita 8 warna lah. Mesin printing kita punya 8 unit printing ya. Nah, harganya kalau mesin printing buatan Jepang itu lebih mahal dari China ya sama Korea ya. Tergantung spek juga sebenarnya sih. Yang kita anggap misalnya di sini berapa? Mau berapa M? 10 atau 12? Ya antara 10 sampai 15 M lah mesin printing 8 warna. Kita patok mesinnya 10 miliar deh mesinnya. Harganya 10 miliar lah. Harga mesinnya 10 miliar deh. 10 M lah ya. Nah, teman-teman untuk kita punya uang 10 miliar beli mesin ya. Bisa beli cash, bisa beli pembiayaan bank ya. Nanti kalau pembiayaan bank kita bahas lain hari ya. Kita akan bahas dulu katakan kita beli mesin 10 miliar. Nah, dalam mesin 10 miliar ini kita akan balik modal ya. BIP-nya, break even point-nya dalam berapa tahun teman-teman pengen modal beli mesin itu udah balik. Biasanya mesin-mesin printing itu awet-awet ya. Bahkan Bapak lihat tuh ada mesin printing yang usianya udah sampai 30 tahun, 40 tahun masih jalan ya, tergantung perawatannya lah ya. Tapi kalau terlalu lama juga kurang bagus ya. Terlalu BIP-nya itu misalnya 20 tahun, itu terlalu lama juga nggak bagus ya. Ya kita anggap 10 M itu 12 tahun lah misalnya. 12 tahun harus balik modal ya. Maksudnya 10 miliar itu kita ambil lagi deh dalam waktu 12 tahun ya. Oke. Nah, kalau spek teman-teman udah dapet ini ya, lebar mesin udah dapet, speed mesin udah dapet, harga udah dapet, BIP-nya 12 tahun ya. Nah, kita cari dalam 1 bulan, kita harus nabung berapa duit nih, dalam arti membayar ke perusahaan.
dalam 1 bulan. Ya, harus kita pecah. Karena nanti dari 1 bulan nanti larinya ke jam kerja sama hari kerja ya. Nah, sekarang kita tentukan dulu. Dari 10 miliar ini kita harus cicil ya selama 12 tahun ya. Selama 12 tahun kita akan cicil 10 miliar. Jadi dalam 1 bulannya berapa kita harus menyiapkan uangnya? Ya, tinggal dibagi aja ya, 10 miliar dibagi 12 tahun ya. 12 tahun itu setara dengan berapa bulan? Langsung aja mungkin. Ika. 1 tahun itu berapa bulan sih? 12 ya? 12 Pak. Ya, berarti 12 kali 12. 12 kali 12 itu berapa? 144. 144 ya? 144. Oke, jadi 10 miliar dibagi 144. Dapat berapa per bulannya? Yuk, bantu hitung ya teman-teman ya. Untuk yang megang kalkulator langsung dibagiin. 10 miliar dibagi 144 itu dapat berapa juta? Rp69.444.444, Pak. Ya, berapa tuh? Ditulis Kak. 69 juta 444 444 444 lagi. 44 lagi. Oke. 69 juta 444 ribu lah ya. Nah, itu yang setiap bulan harus yang perusahaan ini harus ngambil ya, bukan dicicil lah. Nyicil untuk bayar mau ke bank mau perusahaan terserah itu ya. Oke, kalau ini udah dapet, nah kita baru menghitung jam kerja mesinnya ya. Jam kerja mesin ini dalam 1 bulan kira-kira berapa hari kerja? Jam kerja mesin. Dalam 1 bulan berapa hari kerja rata-rata? Kalau industri packaging ya, terutama industri ya, biasanya mereka itu kerjanya non-stop ya. Anggap aja kalau ini perusahaan minggunya libur ya, berarti dia kerja dari Senin sampai Sabtu malam lah atau Sabtu sore lah ya. Biasanya dia kerja 3 shift ya teman-teman ya. Dari pagi ketemu pagi lagi terus putar ya, sampai berhenti malam minggu atau Sabtu sore ya. Jadi hari kerjanya kita sepakatin berapa? 25 cukup kali ya, 25 hari kerja ya. Dalam 1 bulan ya. Hari kerja 25 hari kerja. Terus dalam 1 hari kerja kita mau pakai berapa jam? Mesin itu jalan, running, jalan terus. 1 hari kerja berarti berapa jam tuh? Satu hari kerja tuh kalau yang normal kan 8 jam ya, teman-teman ya. Benar ya? Nah, Iya, Pak. biasanya kalau industri dia ada shift ya kerjanya ya. Ada 3 shift tuh. Jadi kita pakai semua 1 hari itu kan 24 jam ya. 1 hari 24 jam. Tapi nggak mungkin semuanya jalan ya. 24 jam itu masa mesin jalan terus kan pasti kan ada hal-hal yang lain ya, misalnya untuk setting, ada trouble ya. Jadi kita dalam 1 hari kerja itu kita pakai setiap shift itu misalnya 7 jam ya. Jadi kalau 3 shift berarti 21 jam ya. 21 jam. Kalaupun nanti kenyataannya misalnya jalannya bisa 22 jam atau 23 jam itu bagus ya. Tapi bisa juga ini kurang dari 21 jam ya teman-teman ya. Misalnya mesinnya rusak, bahannya belum datang misalnya ya. Bisa jadi seperti itu ya. Tapi dalam perhitungan standar kalkulasi kita harus menentukan angka efektifnya berapa jam dalam 1 hari itu. Kita harus ditentukan. Hari kerja juga sama ya. Nah, di sini kita sepakat misal 21 jam. Ini bisa aja nanti teman-teman, oh saya mau pakai 23 jam. Nggak masalah sih. Tapi berarti targetnya benar-benar mepet ya. Nah, kalau teman-teman udah dapet ini,
Sekarang kita akan menghitung harga jam per jamnya itu berapa duit sih? Mesin itu harga per jam mesin itu berapa duit harganya? Oke, caranya gimana tuh? Kan kita udah dapat nih. Per bulannya tadi berapa? Ini biar nggak keliru dikasih RP aja deh. Ika. Nah ya, biar nggak bingung. Per bulannya 69.444.44 ya. Nah, sekarang kita mau ngitung harga per jam mesin. Caranya gimana tuh? Hari kerja kita udah ada ya. Hari kerja, 25 hari kerja. Dalam satu hari itu 21 jam. Ini tinggal dibagiin aja ya. Ini kan harga per bulannya ya. Penjualan mesinnya 64 juta. 69 juta 44 dibagi 25 dikali 21 ya. Dapat berapa tuh? Dapat berapa rupiah? Rp58.333.332. 58 juta. Nggak mungkin lah 58 juta. Terus 32 Dibagi 275. 25 kali 21 kan, Pak? Ya, 25 dikali 21 kan? iya. 25 kali 21 dulu. Dapat berapa tuh? Dapat 525. Nah, jadi 69 juta 444 dibagi 525. Dapatnya berapa? 132275. 132.275 rupiah per jam ya. Ini berarti harga mesin per jamnya itu segini ya. 132.275 rupiah. Nah, ini udah kita dapat nih harga untuk mesin nih. Nah, kita kaitkan dengan soal yang kita bahas bintang Asia. Oke ya. Ini kita udah dapat nih standar mesinnya nih. Berarti kita harus bayar 132.275 rupiah per jam. Anggap aja sewa mesinnya ya. Nah, untuk cetak bintang Asia 5 juta piece, kita butuh berapa jam? Yang teman-teman harus dapat apa? 5 juta kan ya? Pesannya kemarin 5 juta ya? Benar ya? 10 juta, Pak. Ya, 10 juta, sorry. Untuk cetak 10 juta, oke. Kita butuh berapa jam menggunakan mesin printingnya? Gimana caranya ngitungnya tuh? Ini ada kaitannya dengan soal di atas ya. Soal pemakaian material yang kita bahas tadi. $10 juta itu harus kita konversi ke apa tuh? Ada yang tahu nggak? Harus kita konversi ke mana? Yuk. Untuk cetak 10 juta kemasan kita butuh berapa jam? Ada yang udah dapat?
Yuk. Ada yang udah dapat? Atau bingung? Radit, gimana? Arifin udah dapat? Ika udah dapat? Belum dapat, Pak. Belum. Masih bingung. Ngitungnya gimana ya, Pak? Yang lain ada yang punya pendapat? Ya, jadi teman-teman 10 juta ini kan teman-teman konversi ke apa? Meter lari kan? Bener Iya, nggak? meter lari, Pak. Iya, kan? Nah, untuk cetak 10 juta kemasan kita butuh berapa meter lari? 180.000 meter. 180.000 meter. Benar, benar ya? 200. 280.000. 280.000 itu dari mana tuh? Harus benar ya, kalau teman-teman salah, ini salah semua nih. Tadi di atas kita dapat berapa up? 5 ya? Iya, Pak. 5 ya. 5 up ya. 5 up itu speednya berapa sih? 3. Ketiga ya. Ukuran speednya itu 140 ya. Nah, kita hitung dulu sebentar, benar apa enggak. Takut keliru. Kalau keliru salah semua ntar malah. Ya, kurang lebih 280 lah kita bulatkan ya. Oke. Jadi meter larinya 280.000 ya, meter. Oke. Nah, tadi teman-teman punya kecepatan mesinnya berapa nih? Tadi di spek awal kita bahas. 200 meter per menit ya. Sementara kita untuk cetak kemasan 10 juta piece kita perlu 288.000 meter bahan polyester. Berapa jam kira-kira waktu yang dibutuhkan? 23 jam, 3. Gimana tuh hitungnya? 180.000 meter dibagi 200 meter, terus hasilnya dibagi 60. Ya, jadi kita harus cari dulu kecepatan mesinnya per jamnya berapa ya. Kalau speednya 200 meter per menit, berarti speed mesin kita dalam 1 jam itu 12.000 ya. 12.000 meter per menit tuh kecepatan mesin kita. Ya tinggal kita bagiin aja. 280.000 meter dibagi 12.000 dapat tadi berapa? Mungkin Ika 12.000 itu dapat dari 200 meter dikali 200 meter per menit dikali dalam kurung ya. 200 meter dikali 60 ya. Itu didapat 23 jam ya. ...23 jam, 333. Nah, sekarang kan angka-angkanya udah dapet nih. Harga per jam mesin kita udah dapet nih, ya. Sewa mesinnya 132.275.
untuk mencetak 10 juta atau setara dengan 280.000 meter, kita butuh 23,3 jam. Jadi kita butuh biaya berapa nih untuk mencetak 10 juta? Untuk bayar sewa mesinnya nih. Tinggal teman-teman kalikan aja ya. 23,333 jam dikali harga per jam mesinnya berapa? Dapat berapa tuh? $23 biaya 23,33 jam dikali 132,275 rupiah. Dapat berapa tuh? 3.082.000 sama 7 perak. 3 berapa? 3.082.000 7,5 rupiah. Oke. $3.082 perak. 0,82. 3.082 berapa tadi? 007,5. 007,507 lah. Oke, itu untuk cetak 10 juta kemasan ya. Kita perlu sewa mesin 3 juta. Nah, kalau untuk satu kemasan berapa duit sesungguhnya yang kita perlukan untuk sewa mesinnya? Kan kita sekarang itu ngitung per piece kemasan ya, yang kita hitungan ya. Berarti tinggal teman-teman bagian aja dengan oplahnya ya. Oplahnya berapa banyak nih? Pesanannya berapa nih? Ya. Tinggal biayanya berapa dibagi dengan oplahnya. Jadi dapat berapa rupiah per kemasannya? Jadi berapa dapatnya? 0,308 ya. Iya. 0,308 rupiah per kemasannya. Itu baru satu mesin ya, teman-teman ya. Nah, dari yang kita bahas ini, yang menentukan kos biaya kemasan itu apa? Kalau teman-teman lihat di sini. Kalau misalnya Bapak ini nih, ngerubah nih misalnya ya. Break open point-nya tidak 12 tahun. Misalnya 10 tahun. Harga kemasnya naik atau turun? Naik. Naik ya. Karena waktunya semakin, faktor pengalinya semakin apa? Kecil atau besar? Besar, Pak. Besar ya. Jadi di sini teman-teman nanti kalau dalam menghitung, dalam menentukan kos produksi suatu kemasan, ini perlu dipertimbangkan juga ya. BIP-nya itu kita standar itu mau berapa? Kalau 5 tahun misalnya. Kalau 5 tahun otomatis ini akan berkurang lagi kan ya. Misalnya dari 12 tahun kita rubah jadi 6 tahun nih. Otomatis ini akan naik 2 kali lipat ya harganya ya. Benar ya? Iya, Pak. Ya, jadi penentuan BIP-nya juga itu mempengaruhi dari suatu kemasan ya. Tapi kalau kita terlalu dalam menentukan BIP-nya terlalu pendek juga itu berpengaruh ke kos ya. Ke kos kemasan ini. Ini harganya bersaing apa tidak? Karena mesin sendiri ya memang mesin itu
Tergantung perawatan juga ya, tapi mesin rata-rata kalau mesin packaging itu puluhan tahun sih dipakainya sih. Bisa 20 tahun, 30 tahun bisa dipakai ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Cara menghitung biaya mesin? Kesimpulannya apa dari ini, teman-teman, yang harus teman-teman ketahui dalam menentukan penyusunan mesin? Kita dapat angka 0,308 itu, apa yang harus kita ketahui di sini? Berapa yang harus disetor dalam per bulannya? Oke, biaya penyusunan per bulannya ya. Terus apa lagi? Dalam 1 bulan hari kerjanya ada berapa Hari hari? kerja ya, oke. Terus jam kerja ya. Terus apa lagi? Ya, spek mesinnya ya, teman-teman ya. Spek mesin mulai harus lebih familiar nih, teman-teman. Karena mesin produksi kan macam-macam ya speknya ya. Ada yang lebarnya hanya 1000, ada yang lebarnya 1250, akan ada yang 1500 ya. Nah, itu akan mempengaruhi cost ini ya. Kalau mesinnya semakin kecil, lebih efisien apa lebih boros? Areanya misalnya 1000 nih, bukan 1250. Boros. Lebih boros karena meter lari yang kita perlukan lebih banyak ya. Kalau meter lari yang kita butuhkan lebih banyak, otomatis jam kerjanya lebih panjang ya. Maka sewa mesinnya akan naik ya. Ya, jadi di sini teman-teman juga selain spek tadi lebar, kecepatan mesin juga berpengaruh ya. Sama harga beli mesin tadi, itu yang teman-teman harus tahu dalam menghitung biaya pemakaian mesin atau biaya penyucian mesin ya. Jadi harus tahu spek mesinnya, harus tahu harganya, harus ditentukan BIP-nya mau berapa tahun ya. Harus teman-teman tentukan BIP-nya. Terus tadi kayak dalam 1 bulan hari kerjanya berapa hari, terus dalam 1 hari itu berapa jam ya. Walaupun sini perhitungan, ini kan perhitungan yang harus ada order, tidak ada order ya. Misalnya perusahaannya nggak ada order nih, ini tetap harus dibayar kan, 69 juta ini kan. Setiap bulan harus dibayar ini. Ya. Nah, nanti kita akan bicara tentang tenaga kerja kalau kita udah matang di perhitungan mesin ya. Ada pertanyaan? Sampai sini kalau tidak, kita akan hitung mesin extrude sama mesin dry ya. Oke, sekarang kita menghitung extrude laminating, mesin extrude laminating. Oke, yang teman-teman perlu ketahui apa dari mesin extrude laminating? Sekarang teman-teman suruh hitung nih BIP mesin extrude laminating apa? Harga mesinnya. Harga mesin, oke. Ditulis harga mesinnya. Ya. Terus apa lagi? Harga mesin nanti kita tentukan. Ya? Spek mesinnya, Pak. Spek mesin, oke. Spek mesinnya apa nih? Hubungannya dengan apa nih? Kecepatan sama lebar. Kecepatan sama lebar, oke. Spek mesinnya, Ika. Terus apa lagi? BIP-nya, Pak. BIP ya. Pokoknya kita mau taruh berapa tahun ya.
Nah, oke, sekarang kita cukup sampai sini dulu ya. Kalau yang hari kerja sama itu samalah ya, kita anggap sama ya. Jam kerja sama hari kerja kita anggap sama ya. Nah, harga mesin extrude. Ya, tadi karena mesin printingnya mesin Jepang, extrude-nya juga mesin Jepang nih kita ya. Nah, extrude itu biasanya lebih mahal sedikit dari mesin printing ya. Laminating itu lebih mahal. Karena dia memang apa yang dibutuhkan extrude itu yang mahal ya. Yang untuk bikin biji plastik cair itu yang membuat mahal tuh. Jadi kalau mesin di sini tadi harga mesin printing berapa? 10 ya? Benar ya, 10 ya. Nah, mungkin extrude kita anggap 12 miliar lah. 12 M. Oke ya. Kalau lebar, biasanya dia akan selalu lebar dari mesin printing. Karena setnya itu, kalau mesin printingnya 1250, laminatingnya bisa sampai 1400 atau 1500 lebarnya ya. Pasti akan lebih lebar dari mesin printing ya. Lebar mesinnya. Jadi teman-teman ketika mendesain misal pabrik baru nih, harus memperhitungkan juga kalau printingnya itu 1250, jangan laminya 1000 ya. Nanti nggak bisa dipakai tuh. Mesin yang 1050 itu balik ke 1000 meter, sayang kan? Ya. Jadi teman-teman memperhitung mesin extrude-nya harus lebih lebar dari mesin printing ya. Oke. Kecepatannya berapa nih? Dia biasanya lebih cepat dari printing sih. Ada yang sampai 300, ada yang kita anggap 250 lah. 250 meter per menit deh. Oke. BIP-nya mau berapa tahun? Tadi berapa tahun untuk printing? 12 ya. Nah, sekarang karena harganya lebih mahal, kita naikin juga sih. BIP-nya berapa? 14 tahun, 15 tahun? 15, Pak. 15, oke, 15 tahun. Oke, ini dengan ini teman-teman udah bisa ngitung sesungguhnya ya. Ya. Kalau teman-teman udah dapat ini ya, teman-teman udah bisa menghitung harga per jam mesinnya. Dapat berapa? Caranya kayak sama dengan ketika kita menghitung yang di awal tadi printing ya. Ya. Sesungguhnya teman-teman udah mulai bisa ngitung. Oke, sekarang setelah mesin extrude kita masuk ke mesin dry ya. Mesin dry. Sama, teman-teman harus menentukan ini dulu nih. Harganya, speknya, BIP-nya ya. Dry. Nah, mesin dry itu lebih murah dari mesin printing maupun extrude ya. Karena mesin Jepang kita anggap ya 7,5 M lah kali ya. 7,5 miliar harga mesinnya. Terus spek mesinnya. Lebarnya dia pasti lebih lebar dari bahan printing. Hampir sama lah sama extrude biasanya sih. Nah, kalau speed, dia bisa lebih tinggi dari mesin extrude ya, karena dia hanya menggabungkan 2 lembar film ya. Biasa bisa sampai 300 meter per menit tuh kecepatannya. Kita anggap 300 meter per menit lah. Nah, untuk BIP-nya mau berapa? Berapa tahun? Karena harganya lebih murah dari printing, biasanya lebih pendek lagi maksudnya. Mungkin kita hitung berapa? 7 tahun atau 8 tahun? 7 tahun deh. 7 tahun. Oke. Ya. Nah, dari sini teman-teman udah bisa menghitung biaya mesin untuk proses tersebut di atas. Nah, tapi ada satu mesin lagi yang belum kita hitung sesungguhnya ya, teman-teman ya. Biasanya kan customer itu hasil akhirnya berupa apa sih? Pesanannya itu? Kantongan atau rollan? Ada yang kantong, ada yang roll juga sih Pak biasanya. Ya, ada kantong, ada roll. Tapi kalau bicara industri ya, teman-teman ya. Mungkin kantong kayaknya ya Pak. Kalau industri itu biasanya roll ya. Kebalik ya, Mas. Ya. Oh iya Pak. Jadi peelingnya itu kita kirim roll dalam satu roll misalnya 2000 meter atau 1000 meter ya.
Kita kirim tuh bukan berupa paste. Kalau udah kantongan kan manual masukinya ya. Jadi kalau udah mesin industri itu menggunakan peelingnya menggunakan roll. Jadi kita perlu mesin apa di sini? Kalau kantong berarti kita sampai perlu mesin backmaking ya. Tapi kalau roll kita cukup nambahkan mesin slitting ya. Mesin potong ya. Mesin potong. Nah, dari mesin potongnya kan akan dipotong ukuran rollnya berapa ya? Akan dipotong. Misalnya tadi ukurannya berapa tuh? 230 ya. Ada dipotong 230 atau bisa pakai 2 up misalnya. Jadi mesin slittingnya harga mesin kita harus tahu harga mesinnya, mesin slittingnya dulu berapa duit. Nah, ini lebih murah paling sekitar 1,5 sampai 2 M lah mesin harga mesinnya. Kita anggap 2 M lah. Mesin yang bagus misalnya, mesin 2 miliar. Spek mesin. Lebarnya sama lah sama mesin Nami misalnya 1.400 sampai 1.500. Speednya biasanya lebih kencang ya. Kalau sekarang slitting ya. Itu bisa 350 atau 400 lah, 400 meter per menit ya. Kecepatannya. Nah. Oke. Nah, kalau udah dapet ini, tinggal teman-teman hitung ya. Kayak cara menghitung printing tadi ya. Yang di awal teman-teman masukkan angka-angkanya sehingga dapat per jam mesinnya berapa duit mesin dry, berapa duit mesin slitting, berapa duit mesin extrude ya. Baru digabungkan dengan yang di atas pemakaian material ya. Nah, kalau materialnya yang teman-teman awalnya keliru itu diperbaikin ya, diperbaikin dengan menggunakan yang tadi naik ke atas ya. Yang kita bahas dari pertama, menggunakan ini ya. Nah, menggunakan lebar bahan yang digunakan ini ya. Teman-teman mau sepakat mau pakai yang kecil atau yang mana nih? Biar ini kan ada 2 pilihan ya. Biar sama nih, biar seragam. Ya. Menggunakan yang kecil aja ya. Kalau di sini 1180 berarti PE yang digunakan 1.200 ya. Benar ya? Lalu 1.170 lah kita pakai misalnya. LDPE 1.170 juga biar nanti ngitungnya sama semua ya. Tinta sama, yang lain tambah. Yang bahan ini aja yang agak bermasalah sih. Ya. Jadi teman-teman masukkan angka ini dihitung lagi sama ditambahkan biaya mesin. Nah, itu berarti ada 2 komponen yang udah kita hitung teman-teman ya. Biaya material sama biaya mesin ya. Ada 2 kos biaya yang udah kita hitung ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan tidak? Pak, yang adesifnya berapa? Maksudnya? Yang 1160 atau 1165? Kita pakai yang kecil aja, yang paling kecil ya. Berarti 1160 ya. Kita yang pakai yang efisien lah. Ada lagi? Yang mesin slitting BIP-nya belum, Pak. BIP-nya belum. Nah, itu. BIP-nya belum dihitung terhadap mesin slitting. Berapa tahun? 5 tahun? 5 tahun atau 3 tahun? 5 tahun lah ya. Oke, 5 tahun. Ini kan udah ada semua nih. Tinggal teman-teman menghitung, memasukkan angka-angkanya ya. Kalau untuk menghitung mesin sama dengan kayak printing tadi. Kalau untuk bahan sama yang kita bahas di awal. Mungkin itu dari Bapak ya. Kalau ada pertanyaan? Teman-teman kerjain ya, ini ya. Dikerjain dengan benar ya. Karena soal ini nanti kita akan, dari sini kita akan lanjut ke perhitungan, nanti perhitungan tenaga kerja ya. Pemakaian listrik ya. Nyangkut ke materi ini ya.
biar nyambung nih. Sampai akhir kita akan dapat sebenarnya setelah kita keluarkan kos-kos semuanya, berapa sih break-even point keseluruhan ya, dari material, dari mesin, dari tenaga kerja misalnya, ntar dari biaya listrik ya, energinya seperti apa, terus biaya lain-lain ya. Kita akan dapatkan hasilnya harga kemasan bintang Asia itu per piece-nya berapa duit. Itu dapat kita cari ya. Ya harus benar. Nanti ini dikumpulin ke Bapak ya, nggak mesti sekarang ya. Mungkin hari Senin lah ya, Senin sore paling lambat dikirim ke Bapak sih. Nanti hari Rabu kita akan bahas lagi tentang ini ya, ditambah dengan kos-kos yang lain ya. Ada yang ditanyakan? Untuk perhitungan mesin clear? Iya. Cukup jelas ya? Untuk bahan juga jelas ya? Cukup jelas, Pak. Oke. Kalau udah cukup jelas, silakan lanjutkan. Ini tinggal teman-teman hitung mesin extrude, mesin dry, mesin slitting, ya. Tambah pemakaian bahan yang di awal diperbaikin. Ini dari Bapak cukup sekian ya. Kalau tidak ada pertanyaan. Saran Bapak yang belum ada rencana lihat pameran, usahakan ya, dijadwalkan. Karena itu pengetahuannya cukup banyak yang teman-teman dapat ya. Ketika teman-teman lihat expo seperti Alpec, itu banyak loh dari mancanegara yang pameran ya. Dari Jepang, dari India, dari Jerman, itu ada semua tuh. Dari China ya. Jangan ada. Oke, sebelum berakhir mungkin kita foto bareng ya. Mungkin bisa on cam semua. Di screenshot nanti setelah itu baru kita akhirin. Ya, silakan. Ika. On cam semua ya. Biar kelihatan orang-orangnya. Udah? Kalau udah, siapa yang mau screenshot? Saya, Pak. Oke. Dihitung ya, Kak. Kalau udah semua dilihat. Udah semua belum? Belum, Pak. Belum. Ya tunggu deh. Ini baru kelihatan nih wajah-wajah yang cerah nih. Hari ini cuma satu kuliah ya? Satu mata pelajaran? Ada 2, Pak. Oh, ada 2. Tadi pagi atau ntar siang? Tadi pagi, Pak. Oh, tadi pagi. Oke. Online juga ya? Iya, Pak. Oke. Oke. Udah semua, Kak? Kayaknya udah semua tuh. Di saya yang belum Elisa, Nizar, Ardianto, sama Kintan. Belum 4 orang. Gimana tuh? Yang belum buka kenapa? Atau jaringan saya kayaknya, Pak. Jadi Bapak lihat dulu. Ada 1, 2. Oke, ya. Sudah, Pak. Udah. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau kurang jelas bisa WA ke Bapak ya. Kalau ada yang kurang jelas. Baik, Pak. Oke, terima Baik, kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa absen ya. Terima kasih banyak, Bapak. Baik, Pak. Terima kasih, Bapak.